Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk melakukan pemaparan terkait tugas mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Dengan tema perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Tugas ini disusun oleh kami dari kelompok 4, yaitu oleh Ibu Norma Wijilestari, Ibu Risa Amalia, dan saya sendiri, Yeni Wulandari. Saya izin stop share terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu latar belakang. Perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi kelompok yang rentan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi perempuan dan anak. Mereka dikategorikan sebagai kelompok rentan yang mengalami stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta ketimpangan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA menyatakan masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab masih tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Masih menjadi tugas bersama untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, pemenuhan dan perlindungan khusus anak, termasuk memastikan anak dapat tumbuh berkembang secara optimal dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan tersebut adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang dapat mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya tersebut. Pada dasarnya, kondisi rentan dapat disebabkan karena kurangnya aset atau apa yang dimiliki, akses atau geografis, dan sistemik atau sistem sumber yang dikuasai oleh golongan tertentu. Kelompok rentan ini dibagi menjadi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, orang miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Jenis-jenis perempuan dengan kelompok rentan. Perempuan kerap mengalami tindak kekerasan, namun lemahnya penegakan kasus hukum terkait kekerasan semakin berdampak terhadap perempuan dan anak. Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keluarga berencana atau KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Dalam jangka panjang, kaum perempuan telah mengalami marginalisasi bukan hanya oleh tradisi tertentu di setiap masyarakat, tetapi juga kebijakan-kebijakan politik. Secara lebih khusus di kalangan perempuan, ibu hamil dan ibu menyusui memiliki resiko lebih besar lagi, karena dia bukan hanya hidup sendiri tetapi juga membawa janin yang dikandung dan bayi yang disusui. Peningkatan asupan gizi yang seimbang diperlukan untuk menjamin kelayakan hidup keduanya, baik ibu dan anak. Untuk slide selanjutnya akan saya persilakan kepada Ibu Risa Amalia untuk memaparkan. Monggo, Bu Risa. Baik, terima kasih Bu Yeni Wulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis anak dengan kelompok rentan. Yang pertama, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi ekonomi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Anak yang menjadi korban pornografi, yang ketujuh anak dengan HIV dan AIDS, anak korban penculikan, anak korban kekerasan fisik, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan yang salah, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan yang terakhir, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
Kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi meliputi kemiskinan dan anak banyak. Menurut survei yang dilakukan Liana pada tahun 2012, keadaan atau status sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan psikososial anak karena sosial ekonomi sangat berperan penting dalam status gizi, pemenuhan kebutuhan, dan berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Jenis-jenis kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan subjektif, kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan yang terakhir kemiskinan struktural. Bentuk penindasan perempuan dalam keluarga yang dapat memperparah kemiskinan yaitu yang pertama ketidakberdayaan perempuan dan anak. Yang kedua, eksploitasi perempuan dan anak. Selanjutnya, marginalisasi, imperialisme kultural, dan kekerasan pada perempuan dan anak. Dampak kemiskinan, yaitu yang pertama kriminalitas menjadi tinggi, akses pendidikan tertutup, tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi, dan angka kematian juga menjadi semakin tinggi. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Normawiji. Ibu Normawiji, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang program untuk menanggulangi kemiskinan pada perempuan, yaitu dengan cara meningkatkan akses perempuan terhadap kesempatan kerja, pendidikan yang murah dan bermutu, pelayanan kesehatan umum dan reproduksi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam kelembagaan sosial, politik, eksekutif, dan yudikatif. Keterlibatan perempuan dalam mengontrol proses perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian anggaran, dan memantau jalannya kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dengan meningkatkan penerimaan manfaat dari program pengentasan kemiskinan pada khususnya dan program-program pembangunan pada umumnya oleh perempuan. Selanjutnya yaitu tentang banyak anak ya. Faktor yang mempengaruhi keluarga mempunyai banyak anak. Yang pertama adalah faktor agama, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor usia, serta faktor pendidikan. Nah, ini dampaknya bila mempunyai anak banyak, yaitu pada wanita, itu akan berpengaruh pada kesehatan, kepada pengasuhan, efek psikis, dan ekonomi. Selanjutnya, dampaknya pada keluarga, yaitu orang tua tidak bisa optimal merawat dan mengasuh anak, munculnya banyak permasalahan keluarga seperti permasalahan ekonomi dan perceraian. Kemudian juga dapat menyebabkan perbedaan perlakuan orang tua kepada anak. Dan dampak kepada pemerintah, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, kerusakan hutan, alih fungsi lahan, meningkatkan pencemaran, serta minimnya persediaan air bersih, serta persoalan sampah. Juga dapat meningkatkan kasus kejahatan. Semakin tingginya angka ketimpangan pendapatan antar warga juga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, ini adalah upaya untuk mengantisipasi agar keluarga tidak banyak anak, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat bahwa untuk membentuk keluarga kecil sejahtera harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Kemudian mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia melalui program KB. Edukasi ke masyarakat bahwa bentuklah keluarga yang berkualitas dengan adanya program keluarga berencana. Pentingnya kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat harus bahu-membahu dan saling mengingatkan dalam memajukan negara Indonesia. Salah satunya membantu pemerintah agar program keluarga berencana terjalankan dengan maksimal demi mengatasi ledakan jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya, tentang peran bidan terhadap kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Yang pertama, sebagai pelaksana.
Bidan memberikan pelayanan pada siklus kehidupan wanita seperti asuhan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, neonatus, balita KB, lansia, maupun kelompok rentan. Kemudian bidan juga melakukan kunjungan rumah untuk memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi tentang gizi seimbang, dan mendeteksi dini tanda-tanda stunting. Kemudian peran bidan sebagai pengelola yaitu mempunyai 2 tugas. Yang pertama tugas pengembangan dasar kesehatan dan tugas partisipasi tim. Mengembangkan pelayanan dasar di tempatnya, bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program sektor lain seperti pembinaan dukun bayi, kader kesehatan, dan lain-lain. Kemudian bidan sebagai pendidik, yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada wanita dan anak. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak. Dan yang terakhir, bidan sebagai peneliti, yaitu memberikan sumbangsi kepada pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dalam bentuk penelitian di mana penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan sistematikanya. Demikian pemaparan dari kelompok 4, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.